Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa uluhiyyatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu bariyatin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan bagi saya di siang hari ini atau di sore hari ini dipertemukan bersama saudara-saudari tercinta kaum muslimin dan muslimat di masjid yang mulia ini, di suatu kegiatan yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi untuk kita semua segala waktu dan kehidupan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang baik dan berberkah, serta membawa manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan di awal kalimat ini, setelah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak panitia daurah kajian ilmiah yang telah mengadakan acara yang baik ini, juga kepada segenap jajaran takmir masjid Sirat al-Mustaqim atas segala sambutannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas untuk mereka kebaikan, dan kita mengingat sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengingat sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak mensyukuri manusia. Karena itu, siapa yang berbuat baik kepada orang lain menjadi sebab terselenggaranya sebuah kebaikan, maka selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mensyukuri manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan dan pahala untuk semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini, dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat atas kehadirannya dan partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik dan keberkahannya untuk kita semua. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, tentunya sebagaimana yang disinggung tadi bahwa hari-hari pertemuan kita adalah waktu yang singkat, ya 4 hari insyaallah ta'ala, dan sebagaimana dibahasakan bahwa 4 hari dalam setahun diharapkan hal tersebut menjadi perkara yang membawa kebaikan untuk kita semua. Dan saya sendiri berharap semoga apa yang kita kaji dalam 4 hari ini bisa menjadi hujan yang menutup segala kemarau yang telah berlalu, dan bisa menjadi penyejuk untuk tahun yang akan datang dan waktu-waktu yang akan datang. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat dan Maha Pemurah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan
untuk kita semua kebaikan di dalam hal tersebut. Dan menjadikan 4 hari ini sebagai bekal ilmu yang mewarnai kehidupan, itu bukanlah sebuah perkara yang hanya sekadar bentuk angan-angan ataupun bentuk keinginan. Karena memang ilmu agama telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dasar kebahagiaan bagi seorang hamba, sebagai pokok di dalam kehidupannya. Karena itu di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai ruh. Allah berfirman di akhir surah Asy-Syura, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Iya. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkau Nabi Muhammad belum tidak mengenal apa itu Alkitab, kitab agung yang diturunkan kepada engkau. Dan sebelumnya engkau tidak mengenal keimanan. Tapi kami telah menjadikan ilmu itu sebagai cahaya yang kamu memberi petunjuk kepadanya. Kamu memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hamba yang menerima cahaya ini menuju kepada jalan yang lurus. Dan engkau Nabi Muhammad sangatlah bisa menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Ayat yang agung ini terdapat di dalamnya penjelasan bagaimana kedudukan ilmu agama disebut sebagai ruh. Dan semua dari kita memahami jasad tanpa ruh tentunya tidak akan memberikan makna kehidupan. Iya. Dan tidak ada kehidupan yang tegak kecuali apabila ruh berada di dalam jasad kita. Dan itulah ilmu agama. Dia adalah ruh untuk seorang hamba. Dan itulah inti kehidupannya. Karena itu di ayat yang lain, di surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia menjadi 2 bagian. Iya. Membagi manusia yang hidup menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, ada manusia yang hidup, tapi hakikatnya adalah mayat yang berjalan. Dan bagian yang kedua, manusia yang hidup, tapi hidup dengan kehidupan yang hakiki. Sebenar-benar kehidupan. Dan ini hikmah yang sangat agung. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala perumpamakan, sebutkan di dalam Al-Quran. Agar kita memahami besarnya nikmat keislaman, agungnya ilmu agama ini. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia adalah mayat, kemudian kami hidupkan dia? Kami hidupkan dia. Iya. Ini dari awal ayat sudah tergambar ya, mayat dihidupkan. Ini bukan mayat benaran. So, kalau mayat benaran sudah keluar ruhnya, sudah meninggal, tidak mungkin bisa hidup lagi. Iya. Tapi ini mayat bermana orang yang hilang ruh kehidupannya. Sehingga dia hakikatnya dihitung mayat. Memang betul berjalan, bergerak, beraktivitas, makan, minum. Tapi di sisi Allah dia dianggap sebagai mayat. Iya. Jadi ada orang yang tadinya dia mayat, kemudian Allah hidupkan dia. Fa'ahyainahu, kami hidupkan dia. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami berikan untuknya cahaya. Yamshi bihi finnas. Luar biasa kebaikannya.
Dia dihidupkan bercahaya untuk dirinya, menerangi jalannya, bukan untuk dirinya saja. Ya. Tapi dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya itu. Berjalan di tengah manusia dengan cahaya tersebut. Dan itulah ilmu agama, ibarat manusia di tengah kegelapan, tidak ada cahaya, maka ilmu agama ini adalah cahaya yang menerangi jalan. Menunjukkan kepada seorang hamba jalannya kepada kehidupan yang hakiki. Menunjukkan jalannya menuju kepada surga. Iya. Dan ilmu agama ini, itulah yang menerangi segala yang diperlukan oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat. Fa'ahyainahu, kami hidupkan dia. Waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas. Dan kami jadikan untuknya cahaya. Dia berjalan dengan cahaya itu di tengah manusia. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang tetap berada di dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya? Iya. Diberi perumpamaan oleh Allah bahwa dua golongan tidaklah sama. Dua golongan tidaklah sama. Dan golongan yang kedua ini, yang tetap saja dia berada di dalam kegelapan, tetap ridha dirinya sebagai mayat, tidak bisa keluar darinya. Dia kenal petunjuk, dia lihat ada cahaya. Iya. Dia lihat ada kebaikan, tapi dia lebih senang di tengah kegelapan. Lebih senang di tengah kegelapan. Dia ridha kejahilan untuk dirinya. Dia ridha dirinya jauh dari ilmu agama. Padahal sebab-sebab di dalam mempelajari agama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita di masa ini suatu hal yang dimudahkan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala karunia dalam mempelajari agama, di mana ilmu agama itu sangat dimudahkan dan para ulama yang mengajarkannya bisa kita dengarkan dan bisa kita mengambil ilmu darinya dalam waktu yang singkat. Di mana manusia di masa dahulu, ya, untuk mendapatkan kebaikan dari ilmu agama ini, kadang untuk sebuah hadits, satu hadits kadang, mereka melakukan perjalanan selama 1 bulan. Iya. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah hadits. Dan ini tidak terjadi di kalangan orang yang datang setelah sahabat. Terjadi di kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Karena itu Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya di Kitabul Ilm, beliau sebutkan bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau melakukan perjalanan 1 bulan penuh untuk menjumpai Abdullah bin Unais karena sebuah hadits. Jadi Jabir mendengar sebuah hadits, dan hadits ini dikatakan bahwa dia berasal dari si fulan, tidak disebut siapa namanya. Iya. Maka Jabir pun mengatakan di mana dia tinggal. Maka disebutkan tempat tinggalnya. Jabir melakukan perjalanan 1 bulan dari Madinah menuju kepada tempat tinggal Abdullah bin Unais. Begitu tiba di depan pintu rumah Abdullah bin Unais, maka dikatakan kepada Jabir, ini pemiliknya adalah Abdullah bin Unais. Maka Jabir pun mengetuk pintu, meminta izin. Setelah itu, setelah berjumpa dengan Abdullah bin Unais, disampaikan haditsnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, satu ilmu mereka tuntut karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ilmu mereka pelajari, ya, mereka ambil dengan melakukan perjalanan 1 bulan penuh. Dan kita di masa ini, ya, sangat mudah mendapatkan dari ilmu agama. Ya, seorang bisa bertanya tentang agama melalui jalur telepon, bisa mendengar melalui siaran-siaran online. Ya. Demikian pula untuk mendatangi guru, kita tidak perlu seperti umat-umat terdahulu. Ya. Mendaki gunung, menelusuri lembah, melewati sungai dan menghadapi berbagai bahaya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kebaikan. Karena itu, ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Karunia yang wajib kita hargai. Ya. Karunia yang wajib kita hargai.
Dan Allah Subhanahu wa taala akan menanyai kita semua terhadap segala nikmat. Allah firman, "Wa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan sungguh kalian semua akan ditanyai pada hari kiamat tentang segala nikmat. Akan ditanyai pada hari kiamat tentang segala nikmat. Iya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Keutamaan dari mempelajari ilmu agama sangatlah banyak. Kalau dia disebut sebagai ruh, dia disebut sebagai kehidupan, maka mempelajari ilmu agama ini juga adalah jalan menuju kepada surga. Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Iya. Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dari suatu sudut, di mana mempelajari ilmu agama itu, orang yang menempuh jalan di dalam mempelajarinya, itu bagikan dia berjalan menuju kepada surga. Berjalan menuju kepada surga. Iya. Dan di dalam hadis terdapat penjelasan bahwa menuntut ilmu agama itu adalah sebab kemudahan. Urusan hamba akan dimudahkan dengan dia mempelajari ilmu agamanya. Iya. Karena itu dikatakan man salaka tariqan, siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu di dalamnya, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka dengan jalan yang dia tempuh itu, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Diberikan kemudahan. Diberikan kemudahan. Ya, dan kemudahan untuk orang yang mempelajari ilmu agama itu tidak terbatas pada kebaikan yang dia dapatkan dari sisi akhirat saja, tapi juga diberikan kemudahan dari sisi duniawi. Iya, dari sisi duniawi. Karena itu kata para ulama, mastaqara taqiyun qad, orang yang bertakwa itu tidak pernah menjadi fakir. Tidak pernah menjadi fakir. Sebab orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuknya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Dan dimaklumi bahwa ilmu itu adalah satu-satunya jalan menuju kepada ketakwaan. Iya, satu-satunya jalan menuju kepada ketakwaan. Karena itu Allah gandengkan penyebutannya di dalam firman-Nya, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah akan mengajari kalian. Dan Allah akan mengajari kalian. Digandengkan antara dua hal, karena ini punya keterkaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Kalau kalian bertakwa dan beriman, dan perlu diketahui bahwa keimanan dan ketakwaan semua dasarnya adalah ilmu. Kalau kalian beriman dan bertakwa, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmat-Nya. Allah akan memberikan untuk kalian dua bagian dari rahmat-Nya. Yu'tikum kiflayn min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan Allah akan memberikan cahaya untuk kalian. Kalian berjalan dengan cahaya itu. Wa yaghfir lakum, dan akan diampuni dosa kalian. Tiga hal disebutkan. Diberi dua bagian dari rahmat, diberi cahaya, dia berjalan dengannya di tengah manusia, diampuni dosa-dosa.
Iya, diampuni dosa-dosa. Di antara hal yang menakjubkan, pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang lelaki. Dan ini hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lelaki ini datang kepada Nabi mengadukan saudaranya yang belajar di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lelaki ini berkata, ya Rasulullah, saya bekerja, sedangkan saudaraku ini tidak bekerja. Saudaraku ini saya yang tanggung keperluannya, padahal saya yang bekerja. Maka apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, la'allaka turzaqu bih. Barangkali kamu mendapat rezeki, dimudahkan dalam pekerjaanmu disebabkan karena saudaramu yang menuntut ilmu. Iya. Jadi adalah sebab kemudahan dan sebab yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan. Nah itu seorang di tengah keluarganya ada yang menuntut ilmu, iya, atau dia sendiri menuntut ilmu, maka itu dari sebab kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk seorang hamba. Iya. Dari sisi lain, ilmu disebut sebagai al-khair di dalam beberapa ayat. Iya, disebut sebagai al-khair. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadits Muawiyah riwayat Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuat dia paham terhadap agamanya. Ya, subhanallah hadits ini. Dalam hadits ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Kebaikan umum ya. Kebaikan dunia maupun akhirat. Ini kebaikan dalam konteks bahasa Arabnya pakai kata khairan. Iya, kata nakira, kata orang-orang ahli bahasa Arab. Di tengah pembahasan syarat. Dan ini menunjukkan makna umum. Yaitu kebaikan apa saja. Kalau memang Allah kehendaki untuk hamba ini kebaikan apa saja, maka posisinya yang Allah anugerahkan kepada hamba, yufaqihuhu fid-din. Allah akan fakihkan dia dalam agama. Allah akan buat dia paham di dalam agamanya. Karena itu kata para ulama, siapa yang Allah tidak kehendaki padanya kebaikan, maka dia akan dijauhkan dari agama. Iya. Karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap karunia dan nikmat ini. Kita menghargai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Iya. Memang di dalam mempelajari ilmu agama, iya, banyak cobaan, banyak godaan, sebagaimana pintu ketaatan itu, kondisinya seperti itu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, "Huffatil jannatu bil makari, wa huffatin naru bis syahwat." Surga itu diitari dengan hal-hal yang penuh dengan ketidaksenangan. Ya, seorang ingin dapat surga dia sholat 5 waktu. Di waktu subuh dia harus putus tidurnya untuk melakukan apa? Sholat. Itulah surga. Waktu tidur tidak enak. Tapi jalan ke surga seperti itu. Di musim dingin, iya, beruduk sentuh air saja sangat malas untuk kita di musim dingin. Iya. Tapi dilakukan oleh seorang hamba guna mendekatkan kepada Allah. Itulah jalan menuju kepada surga. Ya, demikian pula ilmu agama ini. Ilmu agama ini. Di dalam mempelajarinya, ya, itu perlu pengorbanan. Harus ada upaya. Ya, harus ada upaya. Dan memang keletihan itu adalah tabiat di dalam lama. Dia perlu duduk dalam jangka waktu yang lama mendengarkan. Dia perlu mengambil dari seorang guru. Ya, sebab baca dari buku itu, ya, memang banyak manfaatnya. Tapi ada hal-hal yang negatif di belakangnya. Dari perkara yang menyebabkan pemahaman tidak lurus dan pengambilan dari ilmu tersebut ya tidak mendasar. Sebab ilmu ini adalah warisan. Ilmu adalah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi wariskan ilmu itu. Dan warisan Nabi hingga hari ini tetap terjaga. Hingga hari ini tetap terjaga. Sisa bagaimana kita
apa? Mencari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itulah ada kesulitan di dalam belajar. Ya, karena itu tabiat. Ya. Ketika dia telah mempelajari, ini yang dipelajari itu perlu dia ulangi. Dia baca lagi. Iya. Dia baca lagi. Ya, karena itu di depan hadirin untuk pembahasan pertama kita, pembahasan dasar-dasar akidah Islam. Ya. Ada buku panduan yang dibagikan. Itu memang agar supaya kita mencatat apa yang kita dengarkan dari ilmu. Ya. Sebab itu dari konsekuensi dari ilmu. Ya. Kalau kita mengandalkan pemahaman saja, mendengarkan saja, ya maka hafalan ini terlalu banyak berkhianat. Terlalu banyak berkhianat. Ya, karena itu perlu dicatat di atas tulisan. Ya, dan ada hal yang dipegang dari buku-buku para ulama sehingga dengan itu kita selalu mengingat dari ilmu tersebut, bisa membekas di dalam jiwa. Bisa membekas di dalam jiwa. Iya, dan itulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Kadang sebagian alim untuk satu faidah dia melakukan perjalanan untuk satu faidah dari ilmu. Iya. Dan ini menunjukkan kesabaran mereka di dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan di dalam menuntut ilmu tersebut. Karena itu Allah perintah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah perintah kepada seluruh umat Islam. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furata. Sabarkanlah diri engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-Nya pagi dan petang. Mereka mengharapkan pahala dari sisi Allah. Dan jangan kamu palingkan mata engkau dari mereka karena menghendaki kehidupan dunia. Dan juga jangan kamu taati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Iya. Jangan taati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Sebab orang yang lalai dari mengingat kami itu perkaranya adalah perkara yang centang perenang. Tercerai-berai. Iya. Tercerai-berai. Al-Quran ini adalah afdalud dzikir. Dzikir yang paling afdal. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan dzikir dan kami yang akan menjaganya. Iya. Jadi orang yang berpaling dari dzikir kepada Allah, pokoknya kalau dia berpaling dari Al-Quran, berpaling dari mempelajari ilmu agama, itu artinya dia berpaling dari apa? Dari dzikir. Dan ini adalah sebab kejelekan untuk seorang hamba. Iya. Sebab kejelekan untuk seorang hamba. Dan kejelekan yang mengitarinya kalau dia jauh dari ilmu agama banyak sekali. Pertama, dia mudah didekati oleh syaitan. Bahkan syaitan bergantung terus kepadanya. Iya. Allah berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan mengikutkan kepadanya syaitan, maka syaitan ini selalu menjadi kawannya. Selalu menjadi kawannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri." Ya, di ayat sebelumnya, dan ini ayat-ayat di surah Taha. "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat, tidak akan sengsara. Itu jaminan dari Allah. Orang yang mengikuti petunjuk tidak akan tersesat dan tidak akan apa? Sengsara. Iya. Al-Quran ini diturunkan untuk kita bukan menjadi petaka, hal yang merugikan, hal yang memberatkan. Iya, karena itu Allah Subhanahu wa taala di awal surah Taha sudah menegaskan kepada nabinya, "Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha, tidaklah kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Quran ini untuk membuat engkau merugi. Tidak ada kerugian dalam Al-Quran. Karena itu Allah tegaskan di dalam ayat, siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan merugi. Sebaliknya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Barang siapa yang berpaling dari zikri. Ya, zikri diartikan dengan zikir Al-Quran, agama Islam, dengan sunnah.
Ya, pokoknya siapa yang berpaling dari tuntunan agama, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya kehidupan yang sempit. Iya. Kehidupan sempit diartikan dua penafsiran di kalangan ahli tafsir. Penafsiran yang pertama, kesempitan dalam kehidupan dunia. Dan penafsiran yang kedua, kehidupan yang sempit nanti di alam kubur, kuburannya akan dipersempit, menghimpit hamba tersebut sampai tercerai belai tulang belulangnya. Dan itu ada syah di dalam sejumlah hadits atau di dalam sebagian hadits, di antara bentuk siksaan di alam kubur, iya, terhadap siapa yang berhak mendapatkan siksaan, kuburannya dipersempit sampai menghimpitnya sehingga terlepas tulang belulangnya. Iya, sebagaimana di dalam kubur ada kenikmatan dilapangkan kubur itu sejauh mata memandang untuk sebagian hamba. Maka siapa yang berpaling dari dzikri, untuknya kehidupan yang sempit. Belum lagi wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta, tidak melihat pada hari kiamat. Naudzubillah. Maka dia berkata apa? Rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulunya saya adalah orang yang melihat. Iya. Maka Allah firman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikian telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, lalu engkau melupakannya. Maka pada hari ini kami juga melupakan engkau. Iya. Allah tidak pernah membalimi hambanya. Hamba diberi balasan sesuai dengan perbuatannya. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang beramal salih untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jelek, dia sendiri akan menanggungnya. Dan Rabbmu sama sekali tidak pernah membalimi hambanya. Maka di antara keutamaan ilmu itu ya, adalah dimiliki oleh golongan orang-orang yang melihat. Ya. Karena dalam Al-Quran memang Allah hanya bagi manusia menjadi dua golongan. Ini pembagian lain. Manusia hanya dibagi menjadi dua golongan. Ada golongan yang melihat, dan ada golongan yang buta. Iya, ada golongan yang buta. Allah berfirman, dan ini dasar ayat yang membedakannya. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbika huwal haqq kaman huwa a'ma. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Itu ayat di surah Ar-Rad. Apakah orang yang memiliki ilmu bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad merupakan kebenaran? Apakah orang yang memiliki ilmu ini sama dengan orang yang buta? Nah, dibedakan. Menunjukkan bahwa hanya ada dua golongan. Ya, kalau dia belajar agama, dia adalah orang yang memiliki ilmu. Apa orang yang melihat? Dan kalau dia tidak mempelajarinya, maka itu artinya dia adalah orang yang buta. Iya. Dan ini kebutaan, subhanallah. Iya. Ada orang-orang di dunia ini melihat di kehidupan dunianya. Tapi hakikatnya dia adalah orang yang dianggap buta di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berpaling dari mempelajari agamanya. Berpaling dari mempelajari agamanya. Iya. Dan kalau seorang sudah buta di kehidupan dunianya, di kehidupan akhiratnya lebih dahsyat lagi. Allah mengingatkan, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat nanti dia kelak lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Iya. Karena itu subhanallah, anugerah Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu agama ini sangat besar untuk kita semua. Sangat besar. Iya. Jangan dikira bahwa ketaatan itu hanya sekedar melakukan sholat, hanya sekedar melakukan puasa, berinfak dan bersedekah, melakukan ibadah haji, ibadah umrah. Iya, harus diketahui bahwa ilmu agama terbagi dua. Ada ilmu yang sifatnya wajib, ada ilmu yang sifatnya sunnah, dipelajari. Ilmu yang sifatnya sunnah saja dipelajari, itu disepakati oleh para ulama bahwa mempelajari ilmu yang sifatnya sunnah itu lebih afdal dari seluruh ibadah yang sunnah, lebih afdal dari salat malam, dari afdal dari jihad fi sabilillah sekalipun. Iya, yang sifatnya apa? Sunnah. Karena itu hendaknya kita berbangga dengan karunia Allah. Kita berada di dalam sebuah majelis
duduk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, itu adalah pokok kebaikan. Itu adalah pokok kebaikan. Dan itulah yang memperbaiki diri seorang hamba, memperbaiki masyarakatnya, memperbaiki ya, keluarganya, bahkan memperbaiki negeri yang dia pijak. Memperbaiki negeri yang dia pijak. Karena itu kita melihat di belakangan ini berbagai perkara menimpa umat Islam. Ya, hal-hal yang menyedihkan menimpa negara-negara Islam. Dan ini pokoknya adalah karena kaum muslimin berpaling dari agamanya. Iya. Dan memang di masa sekarang ini, ya, sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba berpaling dari agama sangat jauh sekali, sangat banyak sekali. Ada sebab dari arah syahwat, ini sangat banyak sekali. Dan ada sebab dari arah syubhat, diberikan kerancuan terhadap agamanya. Ya, dibuatlah orang yang mempelajari agama seakan-akan dia adalah kelompok ekstrim. Ya, dikesankanlah orang yang mempelajari agama tidak cerah masa depannya. Dikesankan dengan berbagai kesan untuk menjauhkan manusia dari mempelajari agama. Ya. Karena itu mempelajari ilmu agama, ya, dari kebaikannya sangatlah banyak. Dan insyaallah taala kita akan ada pembahasan khusus ya terkait dengan masalah mempelajari keutamaan di dalam mempelajari ilmu agama ini. Mungkin akan datang di sesi di besok atau lusa insyaallah taala. Baik. Dan di sesi hari ini pembahasan kita adalah mengkaji suatu pembahasan ilmu yang paling penting dari ilmu-ilmu syariat. Ilmu yang paling penting dari ilmu-ilmu syariat. Iya. Dan ini hendaknya kita hafal semuanya. Memang saya sengaja membahasakannya bahwa yang kita bahas di awal kesempatan ini adalah ilmu yang paling penting dari seluruh ilmu-ilmu syariat. Iya, itulah ilmu akidah Islam. Ya, sebab tanpa akidah yang benar, ya, tanpa akidah yang benar tidak mungkin seorang mendapatkan keselamatan. Tanpa akidah yang benar tidak mungkin seorang mendapatkan keselamatan. Akidah yang benar ini, keyakinan yang lurus, iya, keyakinan yang lurus itu adalah pokok dakwah para nabi dan para rasul. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, pokok dari dakwah mereka, misi utama mereka menyuruh manusia adalah untuk meluruskan akidahnya. Iya. Di antara ayat yang menjelaskan hal ini adalah firman Allah di surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Perhatikan, sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat itu pasti ada rasul yang diutus kepadanya. Dan kita umat Islam ini adalah umat yang ke-70 di atas muka bumi. Kita umat yang keberapa? Yang ke-70. Umat yang paling terakhir, umat Islam. Iya. Dan itu ditegaskan oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum tufuna 70 ummah, antum afdaluha wa akramuha 'ala Allah taala." Kalian wahai umat Islam menggenapkan 70 umat. Kalian adalah umat yang paling mulianya, kalian adalah umat yang paling utamanya, dan kalian adalah umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalian umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi umat Islam ini adalah umat yang ke-70. Dan setiap umat yang Allah utus, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan pada mereka, di tengah mereka, seorang nabi yang menyuruh. Apa seruan setiap nabi? Setiap rasul yang diutus kepada umatnya, "Ani'budullaha wajtanibut taghut." Hendaknya kalian, ya, hendaknya para nabi itu menyuruhkan, wahai kalian umatku, wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, dan jauhilah taghut, jauhilah segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di ayat yang lain di surah Al-Anbiya, di surah Al-Anbiya ini berkisah tentang kisah-kisah para nabi. Dan disebutkan di dalam surah ini, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun."
tidaklah kami mengutus sebelum engkau ya Nabi Muhammad seorang rasul pun. Tidak ada seorang rasul pun yang kami utus sebelum engkau ya Nabi Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut agar supaya menyuruhkan kepada umatnya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, firman Allah. Maka beribadahlah kalian semua kepada aku. Iya. Karena itu harus diketahui besarnya manfaat mempelajari akidah ini. Besarnya manfaat mempelajari ilmu akidah. Ilmu akidah disebut dengan ilmu etikad, keyakinan. Akidah. Ya, akidah dari kata akad ya, karena dia mengikat hatinya, menguatkan. Seakan-akan hati itu diikat, dikuatkan. Nah, dan ilmu ini disebut juga sebagai ilmu usul. Sebab dia adalah pokok pijakan. Dan dia disebut sebagai fiqhul akbar, fikih yang terbesar. Yang lainnya adalah fikih kecil, tapi ini yang terbesar. Disebut sebagai fiqhul akbar. Dan dia disebut sebagai as-sunnah, sebab dia adalah dasar dari keislaman. Pokok dari keislaman. Inilah ilmu akidah yang merupakan misi utama para nabi dan para rasul. Iya. Di antara keutamaan mempelajari akidah Islam, dan ini adalah pendahuluan untuk memasuki buku ini. Mempelajari akidah Islam, ya. Di dalam agama kita dijelaskan di berbagai ayat yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya, keagungan dan keutamaannya. Keagungan dan keutamaannya sangat banyak sekali untuk dijumlah. Hanya saja di kesempatan ini saya isyaratkan berbagai dari keutamaan agar supaya kita memiliki kesadaran pentingnya mempelajari akidah Islam. Ini adalah pokok segala kebaikan untuk seorang hamba. Di antara manfaat mempelajari akidah Islam ini, keyakinan yang benar ini, itu adalah anugerah Allah yang paling besar. Anugerah Allah yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada seseorang mengimani bahwa hanya Allah yang diibadahi, tidak ada syirikat bagi Allah. Ya, itu adalah anugerah yang paling besar. Nah, di antara dalil yang menunjukkan tentang hal ini, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di awal surah An-Nahl. Ya, saya ingin perkenalkan sedikit ya tentang surah An-Nahl supaya kita paham ayat yang saya bacakan. Surah An-Nahl ini surah yang ke-16 di dalam Al-Quran. Dan surah An-Nahl di kalangan ulama ahli tafsir itu punya penamaan lain. Disebut juga dengan nama surah An-Ni'am. Surah apa? An-Ni'am. Apa itu An-Ni'am? An-Ni'am itu kata jamak dari nikmat. Nikmat sudah bahasa Indonesia ya. Ya. Jadi surah ini memang adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang banyaknya nikmat-nikmat dan karunia Allah. Iya. Di dalam surah inilah ayat yang kita semua mengenalnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Ya, walaupun ayat ini ada juga di surah Ibrahim ya. Dan di dalam surah ini pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang kalian dapatkan, nikmat itu datangnya dari Allah. Sekiranya ini dua ayat kita semua mengenalnya. Dan ini berada di dalam surah apa? Surah An-Nahl yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat. Dan di akhir dari surah Allah berfirman, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian kepada nikmat Allah apabila kalian hanya beribadah kepadanya. Jadi kesyukuran kepada nikmat itu dijadikan sebagai simbol ubudiyah, lambang penghambaan. Lambang penghambaan. Baik, setelah kita ketahui bahwa ini adalah surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat. Tahukah kita apa nikmat yang paling pertama yang disinggung di dalam surah ini? Akhirnya ingin saya terangkan supaya nyambung. Ya, itu pentingnya kita membaca Al-Quran. Ya, tahu kandungan surahnya, pelajari makna ayatnya. Ya, supaya ayat itu memberikan pelajaran yang berharga di dalam hati-hati kita. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua di dalam surah An-Nahl. Allah berfirman, "Ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Telah datang perintah Allah, jangan kalian mempersegeranya. Maha suci Allah
dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allah menurunkan perintah dari ruhnya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan para malaikat dengan membawa perintahnya agar supaya disampaikan kepada siapa yang Allah pilih dari para rasul. Jadi perintah wahyu disampaikan kepada manusia yang dipilih sebagai rasul. Jadi ini wahyu kepada para rasul. Apakah wahyu kepada rasul ini? Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, firman Allah. Hendaknya kalian semua bertakwa kepada aku. Maka ini nikmat yang paling pertama yang disebut. Nikmat penghambaan kepada Allah. Nikmat beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih agung dari nikmat ini. Tidak ada yang lebih agung dari nikmat kemurnian ibadah hanya kepada Allah. Ketulusan akidah. Kelurusan akidah. Itu nikmat yang paling besar. Dan ini ditegaskan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berkata, sebagaimana dalam Al-Quran, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, dan saya ikuti agama ayahku dan nenek moyangku, kakek-kakekku, yaitu Nabi Ibrahim, ini kakek beliau, Nabi Ishak, ini kakek beliau juga, Nabi Ibrahim kakek atasnya ya, Nabi Ishak dan Nabi Yakub, ini ayah beliau. Jadi beliau mengikuti agama ayah, kakek dan kakek-kakeknya dari para nabi. Sebab Nabi Yusuf ini anak nabi, kakeknya juga nabi dan di atasnya nabi. Dan beliau termasuk orang yang dimuliakan dan dipilih oleh Allah. Jadi beliau mengikuti agama ayah-ayahnya. Apa agamanya? Tidak boleh kami mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Tidak boleh berbuat kesyirikan. Tulus ibadah hanya untuk Allah. Kemudian Nabi Yusuf berkata, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada kami dan untuk manusia. Tapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Karena itu nikmat mempelajari akidah yang benar ini luar biasa. Bagi siapa yang memilikinya. Bagi siapa yang mendalaminya. Dan memang orang yang tidak mempelajarinya kurang tergambar kadang. Apa makna dari kenikmatan hidup di atas akidah yang benar. Di atas akidah yang benar. Coba bayangkan dari kesejukan akidah para sahabat. Ketika para sahabat dikepung oleh musuh dari segala penjuru. Di perang Ahzab. Yang disebut juga dengan kejadian Khandaq. Nabi dan para sahabatnya sudah dikepung oleh seluruh orang-orang kafir. Bersatu padu antara kaum musyrikin dan ahlul kitab. Sudah dikepung Nabi dan para sahabat di Madinah. Orang-orang sudah berkata, menakut-nakuti para sahabat. Lihatlah seluruh manusia sudah bersatu padu ingin membinasakan kalian. Bagaimana keadaan para sahabat? Inilah pengaruh akidah yang kuat. Apa jawab mereka? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah. Dialah Allah yang mencukupi kami. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik tempat bergantung. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat itu adalah manusia yang orang-orang sudah berkata kepada mereka, hati-hatilah kalian. Seluruh manusia, orang-orang kafir sudah bersatu padu ingin membinasakan kalian. Mereka bertambah keimanan. Dan mereka berkata, cukuplah dialah Allah yang mencukupi kami. Dan dialah Allah sebagai tempat kembali. Tempat bergantung. Di mana ada kehidupan yang lebih nikmat daripada ini? Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Di dalam hatinya tidak ada kekhawatiran. Hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang-orang yang jauh dari makna keimanan. Tidak memiliki akidah yang kuat. Di berbagai warna kehidupan. Pasti dia akan merasakan pahitnya. Dari kehidupan tersebut. Tanpa akidah yang benar. Nah. Demikian pula dari keindahan mempelajari akidah ini. Seorang
ajar, untuk yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini semuanya adalah sumber kenikmatan di dalam hidup. Dari hal yang menyejukkan hati seorang hamba. Dan insyaallah taala di sela-sela pembahasan nanti kita akan simak sejumlah pembahasan yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian di antara keindahan mempelajari akidah yang benar. Ya. Dan kebaikannya. Mempelajari akidah yang lurus. Ini adalah sebab diterimanya amalan seorang hamba. Sebab amalan ya tidak akan diterima tanpa akidah yang benar. Tanpa akidah yang benar. Iya. Karena itu dalam Al-Quran, di ayat yang kita semua menghafalnya, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tidaklah mereka diperintah. Ya, tidaklah mereka diberi tuntunan agama kecuali supaya mereka beribadah hanya kepada Allah. Dia mengikhlaskan agama hanya untuknya. Sebagai orang-orang yang hanif. Sebagai orang-orang yang lurus di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan. Iya. Jadi disyaratkan keikhlasan. Disyaratkan ketulusan. Disyaratkan akidah yang benar. Disyaratkan akidah yang benar. Tanpa akidah yang benar ini, amalan tidak akan diterima. Amalan tidak akan diterima. Ya. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada orang-orang yang datang dengan pahala ibadah yang banyak. Luar biasa pahala ibadahnya. Ya. Mungkin saja dia datang dengan pahala sholatnya. Walaupun dia sholat 5 waktu, tidak pernah ketinggalan sholat sunnah. Walaupun dia berpuasa di bulan, walaupun dia bersedekah dengan 5 gunung emas. Walaupun dia berpuasa setiap tahunnya di bulan Ramadan, tidak pernah ketinggalan puasa Daudnya. Walaupun dia haji setiap tahun, amalannya besar. Tapi kalau dia menghadap kepada Allah tidak memiliki akidah yang benar, iya, atau rusak akidahnya, tidak syah akidahnya, maka amalan tersebut tidak dianggap di sisi Allah. Allah ibaratkan di dalam Al-Quran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mempelajari akidah yang benar ini adalah pokok yang menyebabkan amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Keikhlasan itu dipelajari dalam ilmu akidah. Ketulusan ibadah dipelajari dalam ilmu akidah. Bagaimana membersihkan hati dipelajari dalam ilmu akidah. Iya. Itu adalah tempatnya. Ini adalah pokok yang harus dijaga. Selain daripada menjaga akidahnya, syarat diterima amalan juga amalan itu harus dibangun di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus dibangun di atas tuntunan. Ya, karena kita ini beragama, alhamdulillah semuanya lengkap. Ada Al-Quran dan ada hadits. Iya. Agama kita ini warisan. Ya. Tahu warisan ya? Warisan itu hartanya sudah ada, sudah lengkap. Sisa diambil saja, diwarisi saja. Iya. Itulah ilmu agama. Alhamdulillah dimudahkan. Kita tidak diberatkan memikirkan jalan sendiri, membuat tuntunan sendiri, ya, membuat jalan baru, tidak. Sebab itu semuanya adalah hal yang dilarang. Iya. Dan itu dianggap kelancangan terhadap Allah dan Rasulnya. Karena Allah telah menyempurnakan agama, ya, dan Rasulullah telah menjelaskan segala perkara. Maka siapa yang mendatangkan tuntunan tidak ada dasarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya dia mengoreksi Allah dan Rasulnya. Iya, mengoreksi Allah dan Rasulnya. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Karena itu kata Imam Malik rahimahullah, siapa yang berkata ada perkara baru dalam agama dan itu bagus, ya, namun tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Malik, itu artinya dia telah menyangka Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Karena Allah telah memuji Nabi-Nya, telah disempurnakan apa? Agama. Berarti Nabi sudah apa? Menyampaikan seluruhnya. Ya, bahkan di dalam hadits
Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Jadi agama ini luar biasa. Kita tidak hanya ditunjuki jalan kebaikan saja, tapi diterangkan juga jalan kesesatan agar supaya kita hindari jalan kesesatan itu. Dan ini lebih kuat ya. Sebab orang yang hanya ngerti jalan kebaikan, tidak tahu jalan yang menyimpang, dikhawatirkan dia jatuh di dalam menyimpang, dan dia tidak apa? Dia tidak sadar, dia sangka itu jalan baik. Ya. Tapi kalau dia kenal yang manis, dia kenal pula yang pahit. Dia kenal jalan yang lurus, dia kenal pula jalan yang tidak lurus. Maka ini akan mengokohkan dia di atas jalan. Mengokohkan dia di atas jalan. Dia itulah keistimewaan orang yang pelajari ilmu agama. Maka ini keikhlasan atau ketulusan dalam ibadah adalah pokok diterimanya amalan. Kemudian perlu diketahui, dan ini hal yang ketiga. Hal yang ketiga dari keutamaan mempelajari ilmu akidah. Iya. Para sahabat Rasulullah SAW adalah manusia yang paling afdal dari umat ini setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi dipuji dalam belasan ayat dan dipuji dalam ratusan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu siapa saja yang datang setelah sahabat Nabi, walaupun dia beramal segala amalan kebaikan, tidak mungkin dia menyamai kedudukan seorang sahabat pun. Jangankan kedudukan pahala suatu sahabat. Kata Nabi, dia menyamai satu mud saja, 2 telapak tangan. Jangankan 1 telapak tangan, setengah telapak tangan, setengah 2 telapak tangan seseorang, itu dia tidak samai dari kedudukan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kedudukan para sahabat yang tinggi ini, apa yang membedakannya dengan kita? Apa yang membedakannya? Sisi lain, jangankan antara sahabat dengan kita, di kalangan sahabat sendiri, Abu Bakar As-Siddiq paling utama di atas seluruh sahabat yang lainnya. Iya. Tidak ada yang lebih afdal di kalangan sahabat melebihi siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iya. Apa rahasianya? Nah, di sinilah pembahasan ilmu akidah. Karena itu kata sebagian ulama, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin, walakin sabaqakum bima waqara fi qalbihi." Abu Bakar ini tidak pernah mendahului kalian dengan banyaknya kalian salat, banyaknya kalian puasa. Tapi Abu Bakar ini mendahului kalian dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Inilah keyakinan yang benar, akidah yang benar. Ya. Sebab kualitas amalan, besar kecilnya amalan, itu ditentukan pada keikhlasannya dan kelurusan akidahnya. Karena itu kata sebagian ulama salaf, "Rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah." Kadang ada sebuah amalan kecil, tapi pahalanya menjadi sangat besar karena niatnya. Dan kadang amalannya besar, tapi menjadi kecil karena apa? Karena niatnya. Iya. Dan ini semuanya adalah pembahasan apa? Pembahasan akidah. Karena itu ada yang sholat. Si A sholat, si B sholat, si C sholat. Para sahabat sholat. Para sahabat memberi zakat. Para sahabat berjihad. Abu Bakar bersolat, berjihad. Semuanya sama. Tapi kenapa Abu Bakar lebih utama? Ini sesuatu yang berada di dalam apa? Di dalam hati. Ya, dan inilah pembahasan akidah namanya. Pembahasan akidah. Dan ini semuanya akan diketahui oleh seorang kalau dia mempelajari ilmu akidah. Iya. Dia mempelajari ilmu akidah. Lurus pemahaman akidahnya. Mendalam. Semakin dia mendalam dalam mempelajari akidah, semakin dia mendalam di dalam menerapkannya, pasti kedudukannya akan semakin agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena itu para sahabat yang terdahulu itu dibahasakan dalam sebuah bait syair yang indah. Mali bimithli sayrikal mudallali
tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Bagaimana bisa saya dapatkan gaya berjalan kamu yang indah itu? Iya. Jadi disebutkan, bagaimana bisa saya dapatkan cara berjalanmu yang indah tersebut? Kamu berjalannya santai. Ya, begitu lepas finish, begitu start, jalannya apa? Sama semuanya, santai jalannya. Tapi begitu finish, paling pertama finishnya. Nah itu jalannya para sahabat. Jalannya santai, tapi finishnya paling apa? Paling pertama. Iya. Dan ini rahasia pembahasan di pembahasan akidah. Dan sebagian ulama berkata, iktisad ala sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Hemat di atas tuntunan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di atas bid'ah. Ya, sebab dia kalau ijtihad perkara yang dia lakukan tidak ada tuntunannya, tidak diterima. Ya. Kalau dia hemat melakukan sholat 2 rakaat saja, maka ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mencocoki apa? Mencocoki sunnah. Sekarang saya beri permisalan. Kita tadi sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Mana yang afdal, sholat asar 4 rakaat atau kita sholat asar 20 rakaat? Ya. Loh, kok 4? 20 rakaat kan lebih banyak. Kan pahalanya lebih besar. Ya. Nah, disinilah harus kita pahami ya. Pentingnya melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa? Tuntunan. Jangan dipikir, kalau 4 rakaat saja sudah banyak pahalanya, berarti 20 rakaat lebih banyak apa? Pahalanya. Katakan bahwa 20 rakaat tidak ada pahala di situ. Kenapa? Sebab Nabi tidak menuntunkannya. Dia kata itu baik, pasti Nabi sudah apa? Menuntunkan hal tersebut. Karena itu terikat dengan sunnah, terikat dengan tuntunan, itu pokok kehidupan. Iya, pokok kehidupan. Itulah garis yang membedakan jalan pengikut Rasulullah SAW dengan orang-orang yang keluar dari jalan Nabi SAW. Kemudian dari kebaikan mempelajari akidah. Yang diantara manfaat mempelajari akidah Islam, ya lurus. Akidah yang lurus itu adalah sebab keamanan bagi seorang hamba. Sebab keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Iya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di dalam ayat ini ditafsirkan di ayat yang lain. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling apa? Paling zalim. Ya, jadi kalau saya bahasakan bebas ayat, saya terjemahkan bebas. Orang-orang yang beriman, berakidah dengan akidah yang lurus, dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Untuk mereka, ulaika lahumul amnu. Untuk mereka, keamanan. Allah jamin untuknya segala jenis keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang apa? Mendapat petunjuk. Ya, jadi 2 hal dijamin. Orang yang mempelajari akidah yang benar. Yang pertama, diberikan untuknya segala sebab keamanan. Iya. Diberikan untuknya segala sebab yang menyebabkan dia menjadi aman. Aman di tengah dirinya, aman di tengah keluarganya, aman di tengah masyarakatnya. Ya. Aman di dunia dan aman di akhirat. Aman di dunia dan aman di mana? Di akhirat. Ya. Karena itu lihat ya, keamanan itu bukan sebatas pada perkara dunia. Betapa banyak negeri-negeri dari negeri kafir maju dari sisi teknologi, maju dari sisi kehidupan. Toh tidak ada keamanan. Iya. Tidak ada keamanan di negeri tersebut. Di sebagian negeri yang merasa dirinya paling aman sudah, paling top, ya, dan menganggap dirinya polisi dunia, ternyata tingkat kriminal paling tinggi di sana. Ya. Sebagian negeri menganggap bahwa sebagian negeri kafir dianggap bahwa dirinya paling makmur sudah. Bahkan kalau ada masyarakat yang tidak kerja digaji masyarakatnya. Yang tidak kerja saja apa? Digaji. Tapi luar biasa. Ternyata di negeri itu tingkat angka orang yang bunuh diri termasuk yang paling tinggi. Mana ada keamanan? Iya. Maka harus diketahui. Iya. Keamanan tidak akan
keamanan di sebuah negeri tidak akan terwujud dengan sekadar fasilitas duniawiyah. Dan ini yang dipahami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, perhatikan fikih Nabi Ibrahim ketika membangun kota Mekah. Ya. Fikih Nabi Ibrahim ketika membangun apa? Kota Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, 2 kali mendatangi kota Mekah. Kali pertama beliau datang ke kota Mekah, belum ada apa-apa. Ya. Beliau bawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Allah perintah Nabi Ibrahim supaya meninggalkan istri dan anaknya di lembah itu yang tidak ada orang di situ. Ya. Subhanallah, Nabi Ibrahim pergi. Ya, berjalan. Meninggalkan anak dan istrinya. Istrinya Hajar mengejar di belakang. Wahai Ibrahim, kepada siapa kamu tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak menoleh. Beliau terus berjalan. Sampai akhirnya Hajar, istrinya, sendiri berkata, wahai Nabi Ibrahim, apakah Allah memerintah kamu seperti ini? Nabi Ibrahim tidak menoleh, tapi beliau menjawab, iya, Allah yang memerintah saya. Kata istrinya Hajar, kalau begitu Allah tidak akan melantarkan kami. Subhanallah ya. Perhatikan bagaimana indahnya seorang itu hidup didampingi dengan istri salihah, membantu dia untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Coba kalau istrinya tidak salihah, mungkin Nabi Ibrahim ditahan, diikat untuk tidak pergi. Tapi ini dia apa? Dia riba untuk ditinggalkan. Dia tahu bahwa ini adalah perintah Allah. Langsung muncul ucapannya spontan. Hajar berkata, kalau begitu Allah tidak akan melantarkan kami. Iya. Kemudian Nabi Ibrahim pergi. Dan dimaklumi apa yang terjadi pada Hajar. Iya. Beliau kehabisan air. Iya. Kemudian naik ke sofa. Terus ke Marwah berputar 7 kali. Dan akhirnya ada malaikat berdiri. Menunjukkan tempat air Zam-Zam. Maka menjadilah air Zam-Zam. Menjadi tempat. Menjadi air yang berberkah. Hingga hari ini dipakai. Iya. Dan ketika ada air Zam-Zam di situ. Mulai banyak burung-burung kehidupan. Setiap kali ada musafir lewat. Mereka lewat ke situ dan mendapati ada pemilik air. Maka akhirnya terbentuklah negeri Mekah menjadi sebuah negeri kecil. Banyak penduduk yang tinggal di situ. Banyak penduduk yang tinggal di situ. Setelah Nabi Ismail besar, barulah Nabi Ibrahim diperintah lagi datang ke Mekah. Ya. 2 kali Nabi Ibrahim datang masuk ke Mekah. Tiap kali masuk ke Mekah, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah suatu permohonan. Ya. Di kedatangan yang pertama Nabi Ibrahim bermohon. Dan itu permohonannya di surah Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hada baladan amina. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Dan di kedatangan yang kedua, lagi-lagi Nabi Ibrahim berdoa. Dan ini doa Nabi Ibrahim yang kedua di surah Ibrahim. Ya. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadal balada amina. Ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeriku ini sebagai negeri yang aman. Wajnubni wa baniya na'budal asnam. Tapi ada tambahannya di surah Ibrahim. Dan ini inti pelajaran yang ingin saya sarikan di sini. Nabi Ibrahim berkata, setelah memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri aman dan jauhkanlah saya serta keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Sebab ini kesyirikan, ya, mempersekutukan Allah dalam ibadah, ketidaktulusan dalam ibadah, itu adalah sebab yang menghilangkan keamanan. Karena itu dari konsekuensi keamanan, beliau mohon keamanan untuk negeri Mekah, dan beliau mohon konsekuensinya harus dijadikan keturunan beliau dari orang-orang yang apa? Murni ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk kekeliruan. Ya, kalau kita memikirkan di negeri kita, di negeri umat Islam ingin aman, jaya, sentosa, sedangkan mereka tidak berpegang dengan akidah Islam yang benar. Itu hal yang mustahil untuk didapatkan. Ya. Baik. Hal yang mustahil untuk didapatkan. Karena itu harus dipahami betapa pentingnya makna mempelajari akidah yang benar ini. Dan kalau seorang sudah mengenal akidah yang benar, itu luar biasa. Luar biasa makna keamanan di dalam dirinya. Ya, dan itulah sebenarnya inti dari kehidupan. Perhatikan ya hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadits Ubaidullah bin Nuhsan Al-Ansari. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang di pagi hari, dia aman di tempat tinggalnya. Dia memiliki, dia sehat dalam jasadnya. Dia memiliki makanannya untuk hari itu, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia dan segala isinya. Luar biasa. Iya. Dan inilah keamanan. Sebab apa gunanya seorang punya banyak harta, tidak ada keamanan? Ya, tidak ada kebahagiaan. Apa gunanya seorang punya banyak kelebihan tapi jasadnya sakit? Iya. Apa gunanya seorang sehat, merasa aman di tengah keluarganya, tapi tidak memiliki dari kecukupannya di hari itu? Ya, kalau dia memiliki, dia gabungkan semua ini, maka dia sudah apa? Memiliki apa? Dunia dan seisinya. Dan ini hanya terwujud untuk orang-orang yang meluruskan akidahnya dan berakidah dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Perlu diketahui bahwa akidah Islam ini akidah yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Karena itu saya bawakan buku ini yang menjadi tema pembahasan kita adalah buku yang ditulis oleh para ulama yang meninggal di abad ketiga Hijriah. Iya. Yang mereka warisi dari para ulama di masa itu, yang mereka ambil dari gurunya sampai kepada para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah yang mereka sepakati, tidak ada silang pendapat. Iya. Tidak ada silang pendapat. Untuk kelurusan pembahasan akidah ini, ya, dan kemurniannya itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama, dan insyaallah akan kita paparkan semuanya dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya banyak hal ya dari keutamaan-keutamaan mempelajari akidah yang benar. Ya, saya belum sempat uraikan di pendahuluan ini. Ini buku perlu kita selesaikan karena ini pembahasan mungkin perlu beberapa sesi. Ya, maka saya ingatkan bahwa di antara kebaikan mempelajari akidah juga itu adalah sebab yang menyebabkan seorang diteguhkan di dalam kehidupannya. Dikokohkan, diteguhkan di kehidupan dunia, diteguhkan di alam kuburnya, dan diteguhkan ketika apa? Ketika dia bangkit pada hari kiamat. Ini semuanya tempat-tempat kita perlu keteguhan. Tempat-tempat kita perlu apa? Keteguhan. Apalagi di alam kubur, subhanallah. Ya. Di alam kubur ini, dari prahara, ya, ada malaikat Munkar dan Nakir bertanya, "Man rabbuka, siapa Rabbmu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu?" Ini sekarang mungkin kalau kita pikir, wah ini kan dari TK saya sudah hafal. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, mampukah dia menjawab di alam kubur? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Sebab di alam kubur ada orang yang ditanya, dia tidak mampu menjawab. Dia berkata apa? Ha la adri sami'tun nasi yaquluna syai'an faqultu. Saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan seperti itu, saya juga ikut mengucapkannya. Gara-gara dia ikut-ikutan, dan kebanyakan kita, ya, kalau hanya kenal dari pelajaran SD, TK itu ikutan saja. Ya, kebanyakan seperti itu keadaannya. Katanya saya hanya mendengar manusia mengucapkan seperti itu, maka saya juga ikut mengucapkannya. Ya, dia pernah dengar, pernah ikut mengucapkan, tapi tidak bisa dia menjawab. Tidak bisa dia menjawab. Karena itu kelurusan akidah ini yang menjamin seorang bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Iya. Dan kita perlu adil ya pada diri kita. Kita di kehidupan ini subhanallah ya, di dalam mencari keperluan hidup, ya, di dalam mempelajari ilmu-ilmu yang perlu dipelajari. Ya, kadang kita sekolah 6 tahun dari SD, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah lagi 4 tahun. Setelah itu sekian tahun pelajari. Tapi untuk mempelajari ilmu yang menjadi sebab dia selamat di dunia dan di akhirat, ya, kewajibannya yang dia tidak akan selamat di akhirat kecuali dengan itu. Ya, kadang kita dapatkan banyak dari kaum muslimin tidak ada semangat dalam mempelajari. Kalau ditanya, oh saya tidak punya waktu cukup, tidak ada waktu luang. Padahal waktu luang, masya Allah banyak sekali. Ya, dan harusnya kalau kita berani, bila misalnya ada tugas kerja, kita harus kursus 3 bulan. Kenapa seorang tidak duduk dan kursus? Misalnya untuk menyelesaikan hal yang dengannya dia mampu menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur misalnya. Itu 3 pertanyaan malaikat di alam kubur itu perlu dijawab. Dan untuk menjawabnya harus dipelajari jawabannya semenjak di dunia. Ya, diyakini. Nah, inilah yang
memudahkan seorang bisa menjawabnya di akhirat. Ya, di alam kubur. Dan inilah pelajaran pembahasan tentang akidah, sisi pentingnya di situ. Iya. Suatu hal yang dipastikan bagi siapa yang mempelajari akidah yang benar, lurus di atas akidah, menapakinya, pasti dia akan menjawab pertanyaan malaikat di alam kuburnya. Kemudian dari kebaikan dan pentingnya mempelajari ilmu akidah ini ya, adalah sumber kebahagiaan. Tidak ada makna dari kebahagiaan dalam kehidupan kecuali dibangun di atas akidah yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang mukmin, seorang yang beriman. Perhatikan, keimanan itu tidak mungkin muncul tanpa ilmu, tanpa mempelajari. Keimanan itulah pembahasan akidah seluruhnya, keimanan. Iya. Jadi beramal saleh dan punya akidah yang benar. Nah, barulah Allah berikan janjinya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang indah. Di kehidupan yang thayyibah ini, kehidupan yang indah ini didapatkan oleh seorang hamba apabila ia mempelajari akidah yang benar dan mengikutinya dengan amalan yang saleh. Ya, sekali lagi banyak sekali ya dari manfaat mempelajari akidah. Dan insyaallah di sela-sela pembahasan saya akan singgung beberapa perkara yang terkait dengan hal tersebut. Baik. Kayaknya waktunya sudah habis untuk sesi ini. Dan mungkin dibuka tanya jawab terkait dengan materi yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan karunia-Nya kepada kita semua. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya yang Masya Allah sangat penuh ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan untuk melengkapi pertemuan kita kali ini akan kita buka sesi tanya jawab yang untuk hari ini, hari pertama bisa diajukan secara lisan maupun tertulis. Yang lisan bisa berantai ke depan, tertulis bisa di berantai ke depan. Untuk yang lisan, tafadhol kami buka pertanyaan pertama. Ya, boleh. Mungkin siapa yang mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma satu pertanyaan aja Ustaz. Tolong jelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terkait dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, inilah sebenarnya pembahasan akidah yang kita akan pelajari nanti ya. Jadi semua buku ini, isi dari buku ini semuanya menjelaskan prinsip tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan insyaallah ta'ala nanti saya akan berikan pendahuluan apa itu ilmu akidah, apa pokok-pokok dasar pembahasan ilmu akidah, dari mana kita mempelajari ilmu akidah, apa makna sunnah, apa makna jamaah. Ini semuanya masuk di pembahasan akidah. Dan ini betul pertanyaan yang penting sekali. Sebab banyak dari umat Islam yang berada di kondisi kebingungan dengan banyaknya ajaran-ajaran, banyaknya seruan-seruan, ya, dan banyaknya pemaparan-pemaparan. Tapi alhamdulillah jalan yang lurus itu tetaplah lurus. Ya, tetaplah lurus. Ya, dan pada setiap masa ada sekelompok dari ulama yang selalu menampilkan agama itu secara lurus. Ya, walaupun banyak manusia yang menutupinya atau membuatnya samar, tapi Rasulullah telah bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Akan terus-menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan agama. Mereka tegak di atas kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka. Mereka akan hingga datang hari kiamat. Hingga datang hari kiamat. Ya, karena itu untuk rincian pertanyaan insyaallah taala kita akan temukan jawabannya besok di sesi-sesi pelajaran untuk kitab ini. Wallahu taala alam.
Fadal untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Ya baik, pertanyaan yang bagus sekali berkaitan dengan sholat witir ya. Apakah sholat witir tersebut hanya disyariatkan dilakukan di Ramadan saja? Ya jawabannya bahwa witir itu disyariatkan di semua hari dari hari-hari kehidupan kita. Di semua malam ya, dari malam-malam kehidupan kita. Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Hurairah berkata, "Awsani khalili bi thalath." Sungguhnya kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Ya. Wasiat yang pertama adalah salat duha. Wasiat yang kedua puasa 3 hari dalam sebulan. Dan wasiat yang ketiga, ini yang menjadi titik jawaban, wa an utira qabla an anam. Saya melakukan salat witir sebelum saya tidur. Iya. Salat witir itu afdalnya adalah di akhir malam. Itu yang paling afdalnya. Ya, sebab telah syahid dalam hadits Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk menjadikan salat witir itu di akhir malam. Bahkan di dalam ayat-ayat yang memuji tentang salat malam, itu kaitannya dengan salat di tengah malam. Dan salat tahajud, dikatakan tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah perintah kepada Nabi-Nya, dan dari malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu nafilah bagi engkau. Tahajud dalam bahasa Arab itu adalah dia melakukan salat setelah tidur. Jadi ada tidur baru tahajud. Tapi dikatakan tahajud, witir, tarawih, semuanya masuk dalam lingkup salat malam. Semuanya disebut sebagai apa? Qiyamul lail, salat malam. Iya, jadi kalau dia ingin tarawih di awal malam sebelum tidur juga boleh, itu dihitung salat malam. Dia di akhir malam setelah tidur tahajud, itu juga boleh, dihitung salat malam. Dia witir, itu juga salat malam. Witir, salat malam. Iya. Dan keutamaan witir sangat banyak. Keutamaan witir itu sangat banyak. Karena itu cukuplah mungkin ya gambaran. Imam Ahmad rahimahullah berkata, dari tanda seorang itu dianggap sebagai orang yang jelek kalau dia tidak melakukan witir. Dia tidak melakukan apa? Witir. Jadi itu ukuran beliau, melihat ini orang baik atau tidak. Dilihat dia melakukan witir atau tidak. Jadi menjaga witir ini penting. Iya. Karena itu Abu Hurairah diwasiatkan untuk menjaganya. Sebab itu adalah makna untuk kita sendiri dalam kehidupan. Ya. Kemudian di antara hal yang menunjukkan pentingnya witir, para ulama silam pendapat. Ya. Apakah sholat witir itu sunnah atau wajib? Jadi perhatikan ya, ada yang sebagian ulama yang mewajibkan sholat apa? Sholat witir. Dan itu pendapat di dalam madhab Hanafiyah. Walaupun ini pendapat tidak begitu kuat, tapi bisa memberikan kepada kita gambaran kedudukan sholat witir di kalangan apa? Di kalangan ulama Islam. Nah, yang benarnya bahwa witir bukan wajib. Sholat witir bukan wajib. Witir dimudahkan alhamdulillah. Kalau bisa 3 rakaat, 1 rakaat cukup. Iya. 1 rakaat. Iya. Kalau dia ingin lebih bagus, dia boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat, boleh 11 rakaat. Ya. Baik, kalau dia gabung dengan sholat malam dan ditutup dengan witir, ya ditutup dengan ganjil, maka itu artinya dia sudah berwitir namanya. Jadi tidak bertentangan ya, mana sholat malam, mana tarawih, mana witir, semuanya masuk di dalam kategori sholat malam yang diperintah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan memudahkan kita semua untuk melakukan sholat di malam hari. Ya, dan sebelumnya yaitu sholat sunnah ya, sholat malam. Ya, tentunya sholat wajib itu lebih dahulu untuk diperhatikan. Ya, kalau sholat sunnahnya saja demikian penekanan Nabi, apalagi sholat apa? Sholat wajibnya. Kalau di pahala sholat sunnah, Nabi bersabda misalnya,
raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, subhanallah. Ya, perhatikan ya bagaimana dari indahnya ilmu agama. Kita terapkan satu sunnah saja, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi orang kalau sudah adzan subuh, sebelum imam sholat subuh, dia sholat dulu 2 rakaat. Ini sholat sunnah rawatib namanya, sebelum subuh 2 rakaat. Ya, itu pahalanya lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Ya. Coba kalau kita pikir dalam kehidupan dunia ini ya, kita kerja misalnya, kerja dengan gaji 1 juta won dalam sehari misalnya. Kira-kira bagaimana? Hah? Wah, hebat sekali, sangat bergembira. Tapi ini subhanallah, hal yang ringan, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi banyak dari kita ya kawan, tidak tertarik, malas-malasan. Ya, kadang tidak memperhatikannya. Ini perlu kita pikirkan ya, sebab jiwa ini kalau tidak dibuat adil, jiwa itu akan sewenang-wenang. Iya, maka harus dibuat berpikir adil jiwa itu. Harus dilatih diri itu untuk bersikap adil, untuk kemaslahatan dirinya. Ya. Jangan dia pahami dari kemaslahatan untuk dunianya saja, dia lupa bahwa di kemaslahatan akhiratnya lebih besar daripada itu. Dan sebenarnya inti kemaslahatan dunianya akan menjadi baik kalau dia perhatikan kemaslahatan apa? Akhiratnya. Iya. Dan disinilah pentingnya seorang mempelajari dari ilmu agama. Baik, ini mungkin beberapa hal yang bisa saya terangkan. Semoga mencukupi apa yang ditanyakan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya studi dari Darul Ilmu Ustaz Teguh. Saya mau bertanya. Tadi Ustaz menjelaskan tentang Nabi Ibrahim dan keturunannya. Nabi Yusuf, Nabi Yakub, dan Nabi Isa. Saya mau bertanya tentang peran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Keduanya bukankah bisa seorang rasul? Dan juga tolong jelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang lain sehingga tentang masalah ini kami Ya, barakallahu fikum. Ini pertanyaan terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Dan para nabi kita sudah singgung ya. Nabi Ibrahim punya 2 anak, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam itulah para nabi yang datang setelahnya. Di semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu semuanya dari keturunan siapa? Nabi Ibrahim. Iya. Maka Allah terangkan keutamaan besar. Antahsudunan nasa ala ma ataakumullahu min fadlih. Laqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Apakah kalian hasad kepada manusia terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka? Ya, ini ayat teguran ya, tidak perlu kita hasad. So, kalau mau dihitung orang yang dapat nikmat, masih banyak di antara manusia. Kita hasad misalnya kepada si A. Ya, kalau ingin kita lihat, masih ada orang yang dapat nikmat lebih banyak daripada itu. Ya. Di antara yang paling banyak mendapat nikmat, Allah terangkan, sungguh kami berikan kepada Nabi Ibrahim Alkitab. Kami berikan kepadanya hikmah. Ya, apa kami berikan kepada keluarga Ibrahim ya, bahasa ayat keluarga Ibrahim diberi Alkitab. Jadi para nabi itu dari keturunan siapa? Nabi Ibrahim. Alkitab wal hikmah yaitu kenabian. Wa atainahum mulkan 'azima, dan kami berikan untuk mereka kekuasaan yang sangat besar. Iya. Sebab ilmu itu adalah bentuk dari kekuasaan. Bentuk dari kekuatan. Iya. Tapi ini banyak orang yang tidak memahami. Banyak orang yang tidak memahami. Iya. Mau ingin lihat bentuk dari kekuatan ilmu. Kekuasaan ilmu. Ya, karena itu orang yang paham ilmu agama, dia bukan orang yang gila kekuasaan.
dari kekuasaan dunia. Sebab dia sendiri sudah punya kekuasaan pada dirinya. Ya. Dengan ilmu agama yang dia miliki, ya, itu adalah suatu kekuasaan. Karena itu dalam ayat, tiap kali disebut sultan, itu ditafsirkan oleh para ulama sebagai hujjah, argumen ilmu. Tidak diartikan sultan dengan apa? Kekuasaan duniawi dalam ayat Al-Quran. Ya. Perhatikan ya dari kekuatan ilmu agama. Dulu di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ini mulai muncul ya di masa Utsman bin Affan. Ada keluar kelompok pemberontak yang memiliki akidah menyimpang. Kita akan terangkan nanti. Itu orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini mereka mengkafirkan para sahabat, memerangi para sahabat, menghalalkan darah kaum muslimin. Karena itu wajar kalau diperangi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib dan tentaranya. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan para sahabat memerangi kaum Khawarij. Luar biasa kaum Khawarij, perlawanan, mengangkat senjata. Tidak takut mereka, sebab mereka meyakini kalau mati syahid mereka. Terbunuh masuk surga. Itu keyakinan menyimpang mereka. Iya. Jadi dengan pedang tidak mempan. Orang Khawarij tidak rujuk. Bahkan mereka cari mati memang. Iya. Tapi perhatikan kekuatan ilmu. Maka melihat Ali bin Abbas meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Ingin mendatangi kaum Khawarij di kampung mereka. Datangi kaum Khawarij di kampung mereka. Maka Ibn Abbas mendatangi mereka sendirian. Tidak ada pengawalnya. Tidak ada bala tentaranya. Setibanya di sana, mereka semuanya kenal Ibn Abbas. Iya. Keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka sampaikan apa alasan mereka membangkang terhadap para sahabat, mengafirkan para sahabat. Mereka sebutkan 4 hal. Ibnu Abbas hanya menjawab dengan 3 ayat dan 1 hadis. Perhatikan. Dia luruskan pemahaman orang-orang ini dengan 3 ayat dan apa? 1 hadis. Selesai perdebatan Ibnu Abbas, rujuk dari kaum Khawarij 4.000 orang. Dalam sebuah riwayat 2.000 orang. Perhatikan kekuatan apa? Kekuatan ilmu. Iya. Baik. Jadi ilmu ini ada keindahan tersendiri. Iya. Karena itu ilmu sultan. Sebagaimana ya, sultan al-hukam. Para ulama juga punya sultanul ilm. Kekuatan apa? Kekuatan ilmu. Dan insyaallah nanti akan datang kita terangkan sisi-sisi perbedaan dan keutamaan ilmu di atas harta. Ini penting untuk kita pahami supaya kita mengerti kadar nikmat ilmu agama yang Allah berikan. Ya, supaya kita lebih cinta mempelajari ilmu agama. Apalagi kita di masa sekarang ini mudah sekali alhamdulillah mempelajari ilmu. Ya, banyak kaset-kaset rekaman, ceramah. Dulu kalau ada orang belajar ke guru, itu enggak ada rekaman. Enggak bisa titip rekaman dulu. Ya, kalau mau datang belajar ke guru, dia harus hafal apa yang diucapkan oleh guru itu. Makanya orang-orang dulu Masya Allah hafalannya canggih-canggih. Ya, 1 kali duduk, dibacakan hadits, dia langsung hafal. Dalam 1 majelis 100 hadits, hafal haditsnya semua 100. Ya. Kalau kita, ya alhamdulillah Allah berikan anugerah, hafalan kita lemah. Tapi kita diberi anugerah, ada apa? Rekaman-rekaman hafalannya canggih. Ya. Dan itu nikmat dari Allah. Ya, harus kita apa? Kita manfaatkan. Ya. Banyak fasilitas kadang membuat kita lalai. Di masa dahulu, ya, orang belajar menuntut ilmu sedikit fasilitasnya. Ya. Sampai disebutkan di dalam biografi Al-Imam Abdul Razak bin Hammam As-Sanani dari ulama yang meninggal di abad ketiga atau sudah masuk abad ketiga beliau meninggal. Ya. Mendekati akhir di abad kedua. Abdul Razak As-Sanani ini itu disebut di dalam biografinya adalah seorang alim yang paling banyak didatangi oleh manusia. Iya. Bayangkan, beliau tinggal di Sona. Sona ini negeri Yaman ya. Orang-orang dari segala penjuru dunia mendatangi siapa? Abdul Razak bin Hammam untuk mengambil ilmu darinya. Iya. Abdul Razak bin Hammam As-Sanani disebutkan dalam biografinya itu di tempat tinggal beliau kalau mau dapat air harus berjalan dulu beberapa mil untuk dapat air. Nggak ada air di sekitar beliau. Iya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana keletihan
dan keadaan orang yang datang belajar ke situ. Tapi bersamaan dengan itu, beliau adalah ulama yang paling banyak dikunjungi oleh siapa? Oleh manusia. Kalau kita di masa ini, Masya Allah, bergeliman nikmat, tapi malasnya lebih banyak. Ya, malasnya lebih banyak. Ya, maka ini yang perlu kita didik ya, kita latih diri kita dengan hal tersebut. Baik, jadi saya kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, keutamaan Nabi Ibrahim sangatlah banyak. Beliau adalah lamban tauhid. Ya, panutan di dalam tauhid, disebut di dalam Al-Quran. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau pula ya Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari api, padahal beliau di dalam kobaran api. Ya. Api itu dibuat menjadi bardan wa salama, menjadi kesejukan dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana pada keturunannya semuanya ada keutamaan dari para nabi, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf, demikian pula Nabi Musa dan Nabi Isa. Iya, Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan ulul azmi ada 5. Ulul azmi. Ya, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi ini adalah yang terbaik dari para rasul. Yang terbaik dari para rasul. Karena itu Nabi Musa dan Nabi Isa itu punya keutamaan tersendiri. Ya, dan kalau dibanding dengan Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam dan al-anbiya'i afdhalus salati wat taslim adalah lebih baik di atas yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi mungkin itu secara ringkasnya bisa saya jelaskan. Wallahu ta'ala alam. Demikian kiranya jawaban dari Ustaz. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Mengingat waktu yang mendekati waktu maghrib, kami sisakan satu pertanyaan lagi. Baik. Ini pakai sering. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana hukumnya kita mempercayakan hasil daripada kita buka uang? Ini kita bukan bank yang berbasis syariah atau koperasi yang berbasis syariah. Ya, baik. Pertanyaannya terkait dengan masalah mempercayakan dana atau uang disimpan kepada bank atau koperasi yang berbasis syariah. Ya. Kalau dia adalah lembaga keuangan dan betul ya menerapkan sesuai dengan syariah, saya kira semua dari kita tidak perlu mempertanyakan itu. Ya. Bahwa itu adalah hal yang baik. Tapi memang yang jadi masalah sekarang banyak lembaga bank cuma labelnya syariah, labelnya saja yang syariah. Tapi dalam penerapannya banyak hal yang apa? Kadang menyelisih syariah. Karena itu yang saya nasihatkan, kalau misalnya dia menyimpan, dia masuk dalam bentuk ada akad murabaha, saling menguntungkan di dalamnya, maka dilihat jenis akadnya bagaimana. Dipastikan pada akad. Kalau memang pada akadnya sudah benar semuanya dari sisi syariat, tidak ada masalah seorang itu masuk di dalamnya. Tapi saya berikan gambaran umum ya. Ya, sebab biasanya lembaga keuangan itu penawarannya indah saja. Ya, menyimpan di sini, kemudian pasti dapat begini dan begitu. Ya, dan itu sifat bisnis dalam ekonomi Islam memang merahmati untuk semuanya. Kita harapkan memang ada keuntungan. Ya, tapi tidak boleh seorang itu ketika dia berbisnis, dia hanya mengharapkan keuntungan di dirinya dan tidak memikirkan beban orang yang diajak kerjasama di dalam suatu bisnis tersebut. Ya, maka ini pokok sebenarnya perlu diingat. Karena itu kalau misalnya ada dana diletakkan pada orang-orang yang dipercaya bagus, dia lihat misalnya sebuah usaha yang bagus, orang yang dipercaya mengelola bagus, kemudian dia memberikan modal di situ, itu saya kira lebih bagus. Ya, lebih bagus, lebih lebih sesuai dengan kenyataan dan lebih sesuai mendekati dengan apa yang diinginkan di dalam syariat kita. Dan insya Allah taala untuk pembahasan ini kita ada tema nanti pembahasan seputar kaidah-kaidah pokok dari transaksi bisnis atau dari jual beli yang diharamkan. Dan itu kaidah dasar memang untuk menilai bagaimana kita
bisa masuk ke dalam sebuah bisnis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan melancarkan segala pelajaran yang insyaallah taala kita akan saling mengingatkan di kesempatan daurah kali ini. Wallahu taala a'lam. Demikian kiranya jawaban dari Ustaz sekaligus menutup pertemuan kita kali ini. Dan insyaallah taala kita akan mulai lagi pertemuan esok hari ba'da subuh. Kita akan mulai besok selain santapan rohani insyaallah. Selain santapan rohani kita juga mengikuti santapan jasmani insyaallah. Demikian kiranya, dan kepada Ustaz untuk sesi terakhir saya tahu untuk mengambil kesimpulan dari pertemuan kali ini sekaligus menutup pertemuan kita pada hari ini. Baik, jadi pertemuan untuk sesi yang saya sampaikan tadi, kalau kita bahas tentang sedikit dari keutamaan mempelajari ilmu agama sebagai motivasi untuk kita semua, ya, dan saya sudah sebutkan sejumlah poin, ya, dan itu saya kira perlu kita ulangi lagi pelajaran kalau kita simpulkan ya. Tapi poin-poin yang telah diterangkan tadi saya sudah uraikan, bagaimana ilmu itu sebagai ruh, kemudian ilmu itu sebagai hakikat kehidupan yang hakiki, kemudian ilmu itu adalah sumber segala kebaikan, ya, dan ilmu itu adalah penerang bagi seorang hamba, ilmu itu adalah cahaya, ya. Kemudian juga saya sudah terangkan bahwa dari ilmu yang paling utama dipelajari adalah ilmu akidah, dan setelah kita uraikan beberapa keutamaan dari mempelajari ilmu akidah, ya, diantaranya dia adalah nikmat yang teragung, kemudian misi dakwah para nabi dan para rasul, kemudian ilmu akidah ini adalah pokok kebahagiaan, sumber keamanan, hal yang meneguhkan seorang hamba di dalam kehidupannya. Ya, ilmu akidah sebagaimana ilmu secara umum, dia adalah hal yang membedakan seorang apakah di golongan manusia yang hidup atau di golongan manusia yang meninggal, manusia yang dianggap melihat maupun dianggap dia buta. Kemudian juga telah kita terangkan bahwa ilmu akidah ini adalah hal yang menentukan besar kecilnya pahala bagi seorang di dalam beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada apa yang kita dengarkan dan menjadikan apa yang kita dengarkan sebagai bekal yang baik di dunia dan di akhirat. Dan di akhir dari sesi ini saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.